lagi di video part 2. Nah, berdirinya saya di sini, saya ingin mensimulasikan perakitan komputer PC. Namun sebelum kita merakit, kita kenali dulu komponen dan alat yang digunakan dalam perakitan ini. Nah, komponen yang digunakan yaitu ada casing yang masih kosong, ada motherboard dengan tipe Extreme, ada DVD room, ada hard disk dengan tipe SATA dengan kapasitas penyimpanan 250 GB, ada power supply dengan tipe AC 230 volt dengan kapasitas tegangannya 500 watt. Ada memori atau RAM. Memori atau RAM ini kita pakai dengan kapasitas 2 GB. Selanjutnya ada prosesor atau CPU, ada baterai CMOS, ada heatsink fan, ada kabel power, kabel VGA, kabel SATA, mouse, keyboard, monitor. Nah, sekarang kita masuk ke alat yang digunakan. Alat yang pertama ada obeng dengan ujung minus dan ujung plus. Alat yang kedua ada pasta pendingin untuk prosesor atau CPU. Ada baut atau screw yang akan digunakan saat berakit. Dan ada kabel disk. Nah, kita sudah kenali komponen dan alat yang digunakan. Sekarang kita masuk ke dalam perakitannya. Pertama-tama kita akan memasang prosesor, baterai CMOS, RAM, dan heatsink fan pada motherboard ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke dalam perakitan. Langkah yang pertama yaitu memasang prosesor atau CPU ke soket prosesor atau CPU pada motherboard. Caranya yaitu kita buka pengait soket prosesor pada motherboard dan kita tarik ke atas, lalu kita tekan ujung penutup soket prosesor hingga penutup soket terbuka. Lalu kita pasang prosesor dengan memperhatikan lekukan segitiga pada prosesor dan pada soket prosesor di motherboard. Kemudian kita pasang prosesor dengan menyamakan yang ada segitiganya pada prosesor dan pada soket prosesor. Nah, pemasangan prosesor harus tepat dan benar agar prosesor bisa terpasang dengan baik. Kemudian kita tutup prosesor yang sudah terpasang dengan menekan pengait penutup pada soket hingga penutup soket benar-benar terkait dan tertutup. Langkah yang kedua yaitu pemasangan memori atau RAM pada soket memori di motherboard. Caranya yaitu dengan memperhatikan pembatas pada memori dan pada soket memori di motherboard. Kemudian kita pasang memori pada soket memori yang sama, lalu kita tekan kedua ujung memori dengan kuat hingga menghasilkan bunyi klik yang artinya memori sudah terpasang dengan baik dan benar. Langkah yang ketiga yaitu pemasangan baterai CMOS. Caranya yaitu dengan memperhatikan kutub positif pada baterai. Kutub positif tersebut harus mengarah ke utara saat pemasangannya. Nah, pemasangannya itu dengan menekan baterai CMOS pada soket baterai CMOS di motherboard hingga baterai benar-benar terpasang dengan baik. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu pemasangan heatsink fan pada prosesor. Namun sebelum kita pasang, kita olesi terlebih dahulu heatsink fan tersebut dengan pasta pendingin.
Nah, kita olesi heatsink fan tersebut dengan pasta pendingin secukupnya saja. Nah, pasta pendingin sudah diolesi di heatsink fan. Sekarang kita masuk ke dalam pemasangan heatsink fan pada prosesor. Caranya yaitu dengan meletakkan heatsink fan tersebut di atas prosesor dengan teliti dan pastikan skrup pada heatsink fan benar-benar pas pada lubang di motherboard. Lalu kita eratkan heatsink fan tersebut dengan menggunakan obeng. Kita lakukan dengan cara menyilang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pemasangan kabel heatsink fan pada soket heatsink fan pada motherboard. Caranya yaitu dengan memperhatikan port yang ada di heatsink fan dan juga pada soket motherboard. Nah, dalam pemasangan ini kita harus lebih teliti karena dalam pemasangan kabel heatsink fan ini berfungsi agar heatsink fan bisa terbaca dan bisa bekerja dengan baik nantinya. Nah, selanjutnya kita akan memasang power supply ke casing. Caranya yaitu dengan memasang power supply pada posisi yang benar dan tepat dalam casing. Nah, sekarang kita akan eratkan dengan menggunakan baut dan obeng. Nah, sekarang kita akan memasang motherboard ke casing. Caranya yaitu dengan memperhatikan sisi pada motherboard yang terdapat port-port. Nah, sisi tersebut harus mengarah ke luar agar nanti bisa dipasangkan kabel-kabel yang akan diperlukan. Nah, selanjutnya kita akan eratkan menggunakan baut dan obeng. Nah, langkah selanjutnya yaitu memasang DVD room. Caranya yaitu memasang DVD room dari depan. Namun, sebelum kita mengeratkannya dengan baut, kita pasang terlebih dahulu kabel power dari power supply ke DVD room. Nah, setelah itu kita pasang kabel SATA ke DVD room. Caranya sama seperti saat kita memasang kabel power dari power supply ke DVD room. Nah, setelah itu kita akan memasang kabel SATA yang ujung lainnya ke motherboard agar DVD bisa terbaca nantinya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasang hard disk pada casing. Caranya yaitu dengan menempatkan hard disk pada posisi yang tepat dalam casing. Nah,
Setelah menempatkan hard disk pada posisi yang tepat, selanjutnya kita akan mengeratkan hard disk tersebut dengan menggunakan baut dan obeng. Nah, selanjutnya kita akan memasang kabel power dan kabel SATA ke hard disk. Caranya yaitu dengan memasang kabel power terlebih dahulu ke hard disk. Nah, setelah kabel power sudah terpasang di hard disk, selanjutnya kita akan pasang kabel SATA ke hard disk. Caranya sama seperti saat kita memasang kabel SATA ke DVD room tadi. Nah, ujung yang satunya di kabel SATA yang terpasang ke hard disk, kita akan pasangkan ke motherboard agar hard disk bisa terbaca nantinya. Selanjutnya yaitu memasang kabel USB dan audio pada port USB dan audio di motherboard. Caranya yaitu dengan memasang kabel USB terlebih dahulu pada port USB di motherboard. Nah, selanjutnya kita akan memasang kabel audio ke port audio di motherboard. Caranya sama seperti kita memasang kabel USB ke port USB di motherboard. Selanjutnya, kita akan memasang kabel F panel pada port F panel yang ada di motherboard. F panel tersebut terdiri dari power LED, power switch, HDD LED, dan power reset. Nah, cara pemasangannya yaitu dengan memasang kabel power LED terlebih dahulu. Dalam pemasangan kabel F panel ini, kita perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam pemasangannya, karena ketika kita salah pemasangan, maka nantinya akan memicu kebakaran dan korsleting. Nah, selanjutnya kita akan memasang kabel power switch ke motherboard. Nah, sekarang kita akan memasang kabel HDD LED ke motherboard. Nah, sekarang kita akan memasang kabel power reset ke motherboard. Nah, dalam pemasangan keempat kabel F panel ini, kita membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam pemasangannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasang kabel 24 pin yang ada di power supply ke soket 24 pin yang ada di motherboard. Caranya yaitu dengan menyamakan kabel 24 pin yang ada di power supply ke soket 24 pin yang ada di motherboard. Kita pasang dengan penuh kehati-hatian dan teliti. Nah, sekarang kita akan memasang kabel 4 pin ke soket 4 pin di motherboard. Caranya sama ketika kita memasang kabel 24 pin.
Nah, sekarang kita akan mengikat kabel-kabel yang sudah ada dalam casing dengan menggunakan kabel tis agar kabel-kabel tersebut tidak mengganggu heatsink fan saat bekerja. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pemasangan kabel, yakni kabel power, kabel VGA, juga kita akan memasang mouse, dan kita juga akan memasang keyboard. Langsung saja kita masuk ke dalam pemasangannya. Nah, pertama-tama kita akan memasang kabel power ke power supply yang sudah kita pasang dalam casing. Nah, sekarang kita akan memasang kabel power ke monitor. Pemasangannya sama ketika kita memasang kabel power ke power supply tadi. Nah, sekarang kita akan memasang kabel VGA ke monitor dan ke PC. Perhatikan cara pemasangannya. Nah, sekarang kita akan memasang kabel dari mouse ke PC. Perhatikan cara pemasangannya. Nah, sekarang kita akan memasang kabel dari keyboard ke PC. Nah, pemasangannya ini sama ketika kita memasang kabel dari mouse ke PC tadi. Nah, akhirnya selesai juga simulasi perakitan komputer PC dari saya. Namun sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin memberikan satu kalimat motivasi kepada seluruh teman-teman di seluruh Nusantara, khususnya yang mengambil jurusan TKJ, yaitu tidak ada impian yang salah. Yang salah hanyalah apabila yang kita lakukan bukanlah sebuah kebenaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat buat kamu, tolong like dan